Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya pertanyaan suhu dan kelembaban di dalam ruangan RBW ya saudaraku. Kebetulan ada pertanyaan saudara kita lagi ini saya mau angkat. Ini dia punya pertanyaan. Jadi sebelumnya saya baca saya punya pertanyaan saudaraku ya. Mari kita simak videonya bersama, tonton sampai full. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita resapi di dalam pembelajaran, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudaraku dimanapun tanpa terkecuali ya. Jadi ini saya mau jelaskan lagi saudaraku ya, ini pertanyaan saudara kita ini saya mau jelaskan ini ya. Jadi oke saya baca dulu saudaraku ya, sesuai dengan apa yang dia tulis di bawah kolom komentar itu juga saya catat. Bang, gimana kalau suhu 25 Celcius tetapi kelembaban sudah bagus karena saya bikin kolam di bawah. Kolamnya 2x3. Nah, ini kolam 2x3. Dia punya bangunan ini saya tidak tahu berapa luasnya ya Bang ya. Karena dia hanya bertanya 2x3 berapa lantai, berapa luas, panjang kali lebar. Nah ini maaf saudara ya, ini sebenarnya tidak lengkap ini pertanyaannya, tapi tidak apa-apa, saya akan angkat. Dan dia punya ukuran suhu di sini 25 Celcius. Bang Nopal, atas nama Bang Nopal Makassar. Terima kasih banyak Bang Nopal karena ingin lagi sharing mengenai adanya pertanyaan saudara kita ya. Jadi gini saudara ya, langkah yang kita lakukan di dalam ruangan RBW, kalau memang dia punya kolam itu, dia punya ruangan tergantung dari luasnya bangunan. Kalau kita mau membuat kolam di dalam ruangan RBW panjang kali lebar ya, ini 2x3 ya, saya tidak tahu berapa luasnya bangunannya ini saudaraku ya. Ya kalau memang bangunannya standar 2x3 ya agak lumayan kolamnya. Tapi kalau perlu diusahakan dibikinkan kolam 2. Tidak tahu berapa lantai saudaraku ya. Ini punya saudara-saudara ini apa 2 lantai apa 3 lantai dan seterusnya. Jadi begini saudaraku ya, kalau umpamanya bangunannya 2 lantai atau 3 lantai, tiap-tiap per lantai harus ada kolam. Kalau saudara tidak menggunakan mesin kabut di dalam ruangan RBW ya. Jadi itu yang langkah yang kita harus ambil saudaraku. Itu yang ini suhu ini masih kurang suhu, belum dia capai suhunya saudaraku ya. Belum dia capai. Ini 25. Diusahakan itu saya sudah jelaskan 29,5 kali 30 Celcius. Itu yang harus dia capai walet dia di keinginan walet di dalam ruangan RBW 24 jam siang malam. Kalau suhunya itu ya saudaraku ya, itu standar 88, 89, 90 sampai 95 % ya. Nah, itu yang diinginkan walet. Ya, jadi tolong saudaraku ya, ini bangunannya dan di sini juga enggak tahu berapa lama ya. Berapa lama sudah dia punya bangunan. Nah. Jadi diusahakan saudaraku ya. Karena ini saudara kita yang paling banyak mengeluh di ruangan di petani walet di RBW-nya, yang paling banyak itu yang tidak bisa mencapai suhu dan kelembaban. Sedangkan walet itu beradaptasi di dalam ruangan itu dia menginginkan suhu dan kelembaban. Nah, begitupun juga ruangannya harus gelap, namun ada cahaya masuk, harus reman. Dan itu juga hama, predator, diusahakan supaya kita basmiah adakan penyemprotan. Karena yang paling fatal itu kalau banyak predator karena menghambat walet di dalam ruangan RBW. Sedangkan kita tidak menginginkan itu. Begitupun juga walet, lebih-lebih walet. Karena walet itu fatal untuk anak dan sarang. Begitupun juga dirinya. Yang mana yang saya katakan fatal bagi walet semacam tokek, tikus, burung hantu. Begitupun juga kecoa, semut yang kecil itu. Semua itu bahaya semua bagi anak walet dan begitupun juga sarang dan induk. Nah, jadi diusahakan saudara kita harus kita harus betul-betul waspada di dalam ruangan RBW. Kita harus perhatikan bagian di dalam ruangan RBW.
RBW masing-masing, karena mengenai adanya di dalam ruangan RBW itu walet itu melihat dari kelembabannya dulu. Ya, maksudnya seandainya manusia ini ya, bahasa filosofinya seandainya manusia, tetapi walet itu hanya merasa, meraba. Kalau memang dia dingin di dalam pasti tinggal, saudara-saudara. Itu saja ya. Nah, jadi ini 25 Celcius ini usahakan bisa dicapai, saudaraku ya. Bisa dicapai itu 29,5 atau 20 atau 30. Kita main di situ. Ini jauh 25. Ya. Terus itu bagian di dalam suara. Diusahakan itu bagian suara itu dioptimalkan. Usahakan itu suara, cari suara yang bisa merespon. Semacam suara panggil, suara tarik, suara inap. Ya. Jadi diusahakan, saudaraku ya. Ini saya menjelaskan ini adanya 2x3 kolam. Ini 2x3 kolam, saudaraku, ini sebenarnya ketinggiannya juga berapa ini? Hanya panjang kali lebar ya. Selalu saya katakan, saudaraku, kalau saudara mau bertanya di bawah kolom komentar Penjelajah 75, tolong dilengkap supaya enak saya jelaskan untuk saudara ya. Ya. Kalau bangunan yang kita mau tanyakan, saudara, mohon maaf ya, mohon maaf yang saya ini kupas supaya saudara itu bisa mencerna. Begitupun juga saudara-saudara kita yang nonton ya, namun dia bukan bertanya tapi dia kan tunggu jawaban, tunggu pembahasan yang istilahnya yang berdetail, saudara-saudaraku ya. Nah itu semacam seumpamanya saya kasih contoh, kalau bangunan itu mesti kita sebut di situ panjang kali lebar kali ketinggian, berapa lantai, dan dari lantai ke plat berapa tingginya. Ya, itu bangunan. Jadi saya bisa cerna. Jadi saudaraku, dan berapa lama sudah bangunannya aktif. Sudah berjalan berapa lama. Itu. Jadi saya itu menjelaskan secara mendetail, saudara-saudaraku ya, secara mendetail supaya saudara-saudara kita yang nonton yang lainnya itu bisa paham. Ya. Jadi oke, saudaraku, itulah saya tadi yang saya kupas mengenai adanya ini pertanyaan saudara ya. Saya sudah clearkan, usahakan itu dia capai. Karena di sini saya tidak bisa terlalu menjauh membahas mengenai adanya bangunan saudara karena tidak lengkap pertanyaan. Jadi saya bingung. Ya, saya bingung. Saya katakan nantinya saya katakan kok kita pasang kolam di dalam 2, bangunannya mepet kan tidak sepantas. Seumpamanya bangunan 4x8 atau 4x6, berarti itu hanya 1 kolam, tidak bisa 2. Tetapi kalau bangunannya luas, jadi bingung saya saudaraku ya, saya jelaskan gimana. Begitupun juga di sini lantainya saudaraku ya. Itu lantainya. Jadi itu lantainya kita harus betul-betul harus ada pembahasan, baru saya bisa kupas. Jadi oke lah saudaraku, itulah tadi deal ya. Saya angkat pertanyaan saudara di bawah kolom komentar. Sekarang saya pindah ke pertanyaan saudara-saudara, cara merawat sirip. Ada saudara juga pertanyaan, tetapi saya tidak tulis di sini saudaraku ya. Tetapi ada pertanyaan itu di bawah kolom komentar. Bang, tolong dijelaskan cara merawat sirip di dalam ruangan RBW. Jadi oke lah saudaraku, saya akan menjelaskan secara berdetail adanya merawat sirip di dalam ruangan RBW, baik sirip cor maupun sirip papan. Kalau sirip cor itu kita tidak ragukan mengenai adanya rapuh. Hanya biasa itu kalau sirip cor itu biasa ada itu tidak paten, seumpamanya bahasanya tidak diaci. Biasa di situ melengket itu di sarang kalau bersarang. Biasa melengket itu kalau kasar. Nah itu fatal itu kalau sarang walet nanti dikelola ya, karena membahayakan itu manusia kalau kita dikelola itu. Karena itu bahaya pasir ya. Nah, kan itu sarang walet itu kan campuran bahan makanan juga. Ya, yang perlu yang kita hindari saudaraku ya. Jadi usahakan diaci itu kalau sirip cor maksud saya, supaya tidak melengket itu kalau hanya di plester itu biasa melengket itu pasir di sarang. Sering saya beli sarang saudaraku, melengket itu di sarang itu, di kakiannya. Kan itu sarang walet itu kalau dia mau bikin sarang, dia bikin kayak lem dulu.
dia bikin kayak lem, itu istilahnya polesan. Nah, setelah itu lanjut dari itu tadi, gimana caranya supaya itu kalau sirip cor diaci, saudaraku ya. Nah, ada bahasa juga kalau diaci itu bang itu nggak bisa melengket itu air liur, nanti dia menetes. Kalau licin tidak licin, saudaraku, jangankan itu tembok yang sudah diaci, seng saja ya, lebih licin itu seng plak ya, itu masih melengket di situ. Nah, di rumah itu ada papan blok kaca, di situ melengket juga. Ada di video sub saya, saudaraku, coba telusuri video sub saya, itu ada itu di tembok ya, melengket itu di tembok ada. Pokoknya itu sudah di apa ya, di pelamur itu sapunya melengket itu. Nah, jadi itu cara ya, saudaraku ya, gimana caranya supaya itu walet bisa beradaptasi dalam ruangan RBW, bikin sarang dan aman. Nah, sekarang saya pindah ke papan cor sirip. Kalau papan kita ambil sirip, saudaraku, tolong dirawat itu siripnya, apalagi kalau kayunya itu tidak berkualitas. Nah, itu biasa membahayakan juga bagi walet. Sementara banyak sarang di situ, banyak telur, apalagi kalau ada anak, seumpamanya langsung papannya kalah, wah itu patah juga bagi walet. Nah, kalau saudara mau pasang sirip di dalam ruangan RBW, diusahakan itu kayu papan yang berkualitas. Nah, papan yang berkualitas. Karena kalau papan itu kan bermacam-macam, saudara kita itu yang gunakan papan di dalam ruangan RBW-nya, ada yang ukuran 20, ada 25 itu lebarnya ya. Kalau panjang itu kan tergantung dari ukurannya bangunan. Tetapi kalau ketebalan ada yang menggunakan 1,5 cm, 1 cm, ada yang 2 cm, ada yang 3 cm, malah ada sampai 4 cm. Itu papan banyak, tidak jadi masalah kalau itu, saudaraku ya. Hanya yang kita ini jangka panjang, karena kalau RBW itu bukan jangka sesaat, jangka panjang. Berarti kita harus betul-betul pasang itu di dalam ruangan RBW, itu harus dipaten. Karena ini ya selama-lamanya saudaraku ini ya. Nah, gimana caranya supaya walet itu aman di dalam. Nah, itu cara merawat sirip. Seumpamanya sirip itu diusahakan kita semprot. Kita semprot bagian di dalam itu sirip, istilahnya timbal balik muka belakang, kita semprot itu gunakan diamond ya. Gunakan racun diamond, jangan racun yang lain, karena membahayakan juga bagi walet. Begitupun juga anak walet, nanti kena itu, apalagi kalau kena sarang itu kan dikonsumsi ya, saudaraku ya. Nah, itu jadi diusahakan gimana caranya supaya semua aman walet, aman anaknya walet, dan begitupun juga manusia. Jadi kita gimana caranya supaya kita konsisten di dalam ruangan RBW, itu yang kita ingin, saudaraku ya. Nah, karena itu yang kita inginkan, itu yang waletnya itu susah beradaptasi di sirip. Biasa begitu, saudaraku. Umpamanya itu siripnya itu agak sudah disemprot berbau itu semua. Nah, dan kalau menggunakan mesin kabut, diusahakan itu air yang naik di atas. Umpamanya kalau kita menggunakan humidifier ya, humidifier yang pakai kipas, maksud saya yang pakai kipas itu kan airnya kan lari naik itu kena sirip. Nah, itu kena sirip itu, saudaraku, itu biasa itu sirip itu cepat kalah. Nah, begitu pun juga kalau ada sarang melengket di situ. Kalau ada sarang melengket itu kena itu hawanya kabut. Nah, itu bahaya juga itu. Biasa itu sarang kalau lama kelamaan itu kena itu air selalu, kalau aktif itu mesin kabut, nah biasa itu sarang jatuh. Nah, begitu pun juga kalau sudah ada telur, nah jatuh itu, karena itu sarang kalau selalu kena air itu kan membengkak itu, lentur ya. Nah, itu dihindari, itu berubah warna lagi. Jadi diusahakan gimana caranya supaya kalau menggunakan mesin kabut, mesin pendingin di dalam ruangan RBW, kita setel itu gimana caranya supaya tidak dapat itu mesin, tidak dapat kabutnya ke sirip ya, saudara ya. Nah, jadi paham yang saya maksud. Nah, usahakan, saudaraku ya, bagian di bawah itu namun menggunakan mesin kabut,
tetap ada bantuan dari kolam. Nah, tetap ada bantuan dari kolam karena itu kolam sangat-sangat menunjang bagi walet. Nah, itu mencapai kelembaban. Kan biasa terjadi itu mesin pengabut biasa itu tidak aktif, biasa macet. Kita tidak tahu kalau kan ini kan di dalam. Apalagi kalau tidak menggunakan CCTV, wah kita tidak tahu saudara ya. Nah, jadi usahakan ada kolam. Itu kolam itu diisi air. Jadi ukuran kolam itu yang bagus, yang idealnya di dalam ruangan RBW 2,5 kali 3. Nah, coba ya, saya ulangi, 2,5 kali 3 kali 40, bisa juga 35. Yang mana yang saya maksud 2,5 kali 3, 2,5 itu lebar, panjang 3 meter, ketinggian itu kolam 35 sampai 40. Nah, baru kita isi di dalam air. Itu yang diinginkan walet saudaraku ya. Jangan kecil kolamnya, jangan juga terlalu besar. Ada biasa itu bikin kolam itu kayak sawah di dalam. Banyak itu saya lihat itu. Itu fatal bagi anak walet kalau jatuh. Dan itu kalau ada kolam saudaraku, diusahakan itu kita pasang nggak tahu kalau bahasa anunya ya, itu kayak rang-rang tapi plastik ya. Itu kayak rang-rang itu yang bocor-bocor biasa digunakan saudara-saudara kita di ventilasi angin. Kan sebenarnya ada penutupnya itu dijual, doknya istilahnya, tetapi kan saudara kita biasa menggunakan itu. Itu dipotong itu yang kayak apa ya, itu yang kayak rang-rang. Nah, itu yang kita gunakan saudaraku, itu tutup itu kolam. Kita tutup itu kolam supaya kalau ada anaknya wale jatuh ke bawah, tidak langsung ke air, dia nyangkut di situ, berarti dia masih terselamatkan. Ya, masih terselamatkan. Karena induk itu biar di bawah itu, tetap dia kasih makan anak, dia punya anak. Nah, kalau induk itu kalau anak jatuh, ya saudaraku ya. Nah, terus itu langkah yang kita harus lakukan. Langkah yang kita harus ambil di dalam ruangan RBW supaya bagian di dalam ruangan RBW itu sirip aman. Ya. Nah, jadi itu terutama itu ya, kalau sebelum terlanjur itu terlaksananya proyek bangunan, kita harus betul-betul cari kayu yang berkualitas. Jangan asal kayu. Nah, karena itu fatal bagi walet itu kalau sudah terlanjur sudah ditempati itu, kalau kita mengganti sirip itu saudaraku itu susah lagi ditempati, lama itu baru ditempati itu. Ya, lama. Karena walet itu pernah saya angkat ini cerita ini di konten tutorial saya yang kemarin itu yang sudah lewat itu. Coba kita telusuri saya punya konten saudaraku ya. Ada itu. Ada sirip itu saya pasang itu tidak mau ditempati itu. Itu yang sirip itu yang kalah. Itu kalah saya punya sirip saya ganti. Saya ganti itu sirip. Itu yang kalah itu banyak sarang melengket di situ, banyak sarang, telur, ada juga anak. Sekalinya saya pasang itu, tidak mau ditempati di situ. Lama itu, tidak tahu berapa tahun itu baru dia tempati bikin sarang lagi. Nah itu fatal itu bagi walet itu. Kita juga itu ikut stres kalau salah-salah. Jadi diusahakan gimana caranya supaya kita konsisten bagian di dalam ruangan RBW saudaraku, agar supaya itu bagian di dalam itu bisa terkontrol dengan baik. Ya, jangan dianggap remeh saudara. Karena walet itu susah-susah gampang. Walet itu peka, sensitif juga, dan bersahabat juga. Nah, selalu saya katakan itu. Kenapa saya katakan sensitif sekali walet itu? Sedikit saja, kalau dia tidak, sedikit aja itu kalau dia tidak sesuai dengan keinginannya dia itu tidak mau tinggal. Tidak mau tinggal. Ya, itu susah beradaptasi, susah berkoloni. Nah, itu walet sensitif sekali. Nah, kenapa saya katakan tadi peka? Itu walet itu cepat sekali peka, cepat memahami itu sesuatu di dalam ruangan RBW, cepat dia tahu, cepat dia kuasai, peka dia. Nah, dan kenapa saya katakan tadi itu walet bersahabat? Karena itu walet itu kalau sudah lama di dalam itu seakan-akan dia tahu kita, dia tahu orangnya. Karena saya biasa itu kalau karyawan saya biasa buka saran atau biasa saya juga biasa itu bertengkar di belakang. Ya. Saya pernah alami itu, tidak aman itu walet itu kalau sudah lama di dalam, tidak selalu diganggu, biasa di situ. Saya pegang-pegang itu anaknya saudaraku ya, kalau saya buka sarang biasa kasih pindah. Ada juga induknya di situ. Nah, paling terbang datang lagi di situ. Nah, itu
Justru saya katakan wallet itu sensitif, peka, dan bersahabat. Wallet itu susah-susah gampang cerewet dan jinak juga. Jadi saudara itu harus memahami namanya dunia wallet. Wallet itu tidak segampang itu kita bisa mengambil langkah dari hasilnya dari wallet itu. Maksud saya tidak segampang itu kita mengingini apa yang kita inginkan wallet mau cetak itu saran. Makanya banyak saudara kita itu di lapangan itu banyak stres. Adanya itu ada lagi walletnya, tidak mau lagi banyak sarannya, ada lagi saran begitu-gitu terus. Berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu-gitu terus. Kenapa kita tidak jenuh? Kenapa kita tidak stres? Sedangkan ini bangunan yang kita bikin ini bukan butuh dana. Jadi lagi itu bangunan butuh waktu lagi. Berapa lama baru bisa produksi saran, bisa cetak saran di dalam. Bisa dia berkoloni di dalam. Karena begitu habitatnya wallet itu. Susah dibaca. Tetapi kebalikannya, apabila dia suka itu tempat, biar kita usir keluar, dia masuk kembali. Dia tunggu kita itu keluar dari ruangan RBW, kapan kita keluar masuk dia. Kalau dia suka. Dan wallet itu kita biasa tidak rasa saudara itu langsung dia cetak sarang. Biasa banyak putih di sirip itu di pinggir tembok. Ya, kalau itu termasuk bahasa reski juga. Ya. Jadi kalau kita berusaha saudaraku usahakan itu harus berdoa juga. Jadi itu kita berdoa jangan asal berdoa saja. Karena kalau berdoa itu tanpa usaha susah juga. Ya. Itu karena itu kebalikannya. Karena kita itu istilahnya bahasanya kita kan ciptaan. Yang kita hadapi juga itu kan ciptaan juga. Jadi harus kita betul-betul bertawakal yang menciptakan sesuatu. Ya, saudaraku ya, paham maksud saya. Yang pemiliknya, yang mana pemiliknya? Yang ciptakan itu burung, yang ciptakan kita. Begitupun juga bahan material itu dibikin bangunan. Itu kan itu pernah saya katakan, itu bangunan tidak langsung berdiri. Semua tercipta dari bahan materialnya dan diciptakan semacam pasir itu kan diciptakan pasir, batu bata. Ya, semua ciptaan. Begitupun juga itu papan, itu kan kayu itu disengsor, disomel, baru dibikin papan sirip. Semua ciptaan. Itu pun juga paku, kalau kita pakai paku, itu paku kan besi. Ciptaan semua itu. Jadi kita tidak bisa melenceng dari situ. Dan begitupun juga suhu, itu sukan udara, angin. Itu yang ciptakan angin siapa? Begitupun juga air, kelembaban. Itu di dalam ruangan RBW. Siapa ciptakan air? Semua. Berarti kita harus kembali ke situ. Justru saya katakan sesuatu kita harus sadari yang mana saya maksud itu. Kalau terjun di dunia perwaletan, kita harus betul-betul memahami itu bagian di dalam ruangan RBW supaya wallet itu bisa berkoloni cepat. Ya. Wallet cepat berkoloni. Saya ulang ya. Gimana caranya supaya kita konsisten di dalam ruangan RBW supaya wallet cepat berkoloni, berkembang biak, populasinya meledak. Ya, kan habitatnya wallet memang gitu. Dia selalu cari tempat yang lembab dan aman. Begitupun juga ruangannya gelap. Itu suhu begitu, kelembabannya dingin. Semua tadi saya sudah utarakan mengenai adanya kelembaban dan suhu. Begitupun juga gelap, namun ada cahaya harus reman. Justru itu saya katakan. Saya ulang ya, justru itu selalu saya katakan. Kalau saudara menggunakan poit, ya, kan kemarin saya jelaskan mengenai adanya poit ya. Kalau saudara menggunakan poit, kan ada bangunan juga itu tidak menggunakan poit, langsung di lubang LMB samping, ya, di dinding, tidak langsung menggunakan poit. Saya ulang ya, kalau saudara menggunakan poit, usahakan itu kan lubang LMB-nya itu lubang masuknya burung walet, di situ kan ada cahaya masuk. Kita piling di situ, adakan sekat, ya, istilahnya sekat lar. Lubang antara ruangan walet. Kita adakan sekat di situ karena kita bendung cahaya matahari masuk di dalam ruangan. Apalagi kalau bangunan itu hanya mepet, ya, pendek. Maksudnya apa? Maksud saya itu tidak panjang itu tidak, hanya 8. Saya ulang ya, semacam kayak 8 meter. Gitu. Lebarnya 5 atau 4 atau 6, itu cepat sampai itu pantulan cahaya matahari kalau kita tidak adakan pilin. Itu terganggu juga wallet itu, patah juga bagi wallet.
Ya, ditempati tapi susah banyak. Ah, ya, ada biasa saudara-saudara kita, saya punya bangunan itu teranggi tapi ada di waletnya. Iya, memang ditempati walet memang, tapi beda kalau gelap. Sama dengan itu tadi saya katakan, kalau lembab, banyak itu saudara kita itu panas di dalam ruangannya tapi walet tetap tinggal. Tetapi beda kalau lembab. Iya, memang tinggal beda sekali. Nah, karena saya rasakan, saya tahu. Karena berapa bangunan saya sudah, alhamdulillah saya sudah rehab saudaraku. Kebanyakan yang mengeluh itu adalah sarang retak lagi. Ada lagi dia punya bangunan lagi tidak mau berkembang biak waletnya di dalam, tidak mau berkeloni. Ada tapi begitu terus sampai bertahun-tahun. Sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ada sarang. Tapi sampai kapan itu petik per biji-biji saja terus. Capek. Ya. Itu bangunan itu satu kali aja berdiri ya aman, tetapi yang menunggunya itu sampai kapan tidak ada ujung. Nah, itu yang kita ambil langkah gimana caranya supaya walet itu bisa mengenal tempat itu. Dia bisa bersatu di tempat di dalam ruangan RBW kita. Ya, nah itu yang saya maksud. Kalau kita hanya mengatakan bagus belum tentu walet, sama dengan suara. Wah, itu suaranya si A ini bagus. Suara panggilnya si A. Nah, iya memang betul saudaraku. Bagi kita yang mendengar belum tentu walet bagus bagi dirinya. Nah, kebalikannya kita mengatakan tidak bagus itu suara, kurang merespon. Iya betul. Tetapi walet siapa tahu kalau walet dia respon bagi dirinya susah. Nah, justru itu sering saya katakan itu bahasa filosofi. Walet itu seandainya walet berbicara, itu kan pernah saya ungkit semuanya saudaraku mengenai adanya walet konsultasi dengan teman-temannya semua. Nah, bahasanya kau duluan tinggal di situ. Kalau memang di situ tempat kau masuk di situ tempat aman, tidak ada yang ganggu. Bermalam 3 sampai 1 minggu sampai 1 bulan tidak ada yang ganggu. Nanti kita teman-teman ini yang ikut masuk dalam. Itu bahasa walet. Itu bahasa filosofi. Karena walet itu memang betul-betul kita tidak bisa prediksi. Kadang-kalanya kita katakan dia tinggal padahal tidak. Kadang-kalanya kita mengatakan tidak tinggal padahal dia tinggal. Walet itu susah. Justru saya katakan susah-susah gampang susah. Nah, walet itu sangat menjenuhkan, sangat membosankan. Jadi saudara itu harus paham, harus betul-betul mencerna itu mengenai adanya walet. Karena walet itu kalau sudah berhasil itu, biar kita tambah bangunan saudaraku, karena dia tidak berhenti cetak sarang, sedangkan itu sarang dia cetak itu nanti yang kita jual jadi uang. Silakan mau beli apa kalau berhasil. Nah, hanya itu yang kita menderita yang belum menguasai betul-betul di dunia walet. Banyak saudara kita itu mengatakan bagi dirinya, wah saya sudah paham mengenai walet, sudah paham ini, pasti banyak. Karena saya punya saudara di sana itu saya ambil panduannya di sana dan suaranya saya copy, saya pasang di bangunan ini pasti. Tak tahunya bangunannya itu bertahun-tahun tidak ada isi, namun ada isi begitu. Padahal itu yang ditempati dia contoh itu banyak burungnya di situ, panen berkilo-kilo. Kenapa dia bangun tidak mau banyak? Nah, di situ juga inti harus kita betul-betul mendalami walet. Nah, jadi paham saudaraku, itu yang saya maksud itu harus kita harus betul-betul itu harus konsisten bagian dalam. Ya, itu yang selalu saya utarakan saudara mengenai adanya perwaletan. Ya, selalu saya utarakan, jangan berhenti bersabar dan jangan selalu kita mau masuk di dalam ruangannya, sedikit-dikit kita masuk lagi, sedikit-dikit mau cek lagi. Apalagi yang terutama yang bagi pemula, yang bangunannya itu masih belia, bahasanya baru berjalan 4 bulan, 5 bulan, belum cukup 1 tahun, selalu dimasuki. Karena itu rasa penasarannya susah sekali dia tahan. Rata-rata itu yang konsultan itu mengeluh, bukan bahasa-bahasa saudara ini yang mengeluh banyak sekali konsultan itu. Saya sudah katakan jangan dimasuki ruangannya dulu, ada di dalam, karena itu rasa penasaran, selalu dia mau cek di dalam apakah sudah ada burung tinggal, apakah sudah ada sarang jadi, apakah sudah banyak titik kotorannya sudah berapa titik. Itu bukan waletnya saja kita penasaran, banyak kita tempati penasaran apakah bagian dalamnya itu ada yang tidak aktif, apakah banyak kecoa. Tidak apa-apa kita cek, tapi jangan terlalu lama di dalam, cukup kita intip dari luar, buka pintu sedikit baru kita tutup.
Ya, kalau memang panjang bangunannya tidak apa-apa kita masuk sebentar baru keluar, jangan lama. Dan itu ada waktu kita masuk, jangan asal masuk, jangan terlalu pagi sekali masuk dan jangan juga masuk kalau jam-jam 12. Kan biasa walet itu biasa masuk di dalam istirahat. Namun bangunan baru, walet liar itu dia mau mengenal itu tempat. Dan apalagi kalau yang paling bahaya itu masuk petang, mau malam. Ya, itu sudah mulai gelap. Karena walet waktunya istirahat itu walet itu malam. Jadi kalau bangunan baru itu masih ada aroma bau kita di dalam, apalagi kalau umpamanya tidak bau kelembabannya, keringat kita di dalam itu ada bau aroma itu, aroma badan kita itu walet tahu. Beda kalau sudah lama tidak jadi masalah, biar kita tidak jadi masalah. Itu yang kita hindari semua saudaraku. Gimana caranya supaya walet itu bisa kuasai itu tempat dan walet itu tidak akan terganggu bagi dirinya. Nah, itu yang kita inginkan, karena itu yang paling fatal walet itu kalau dia tidak menginginkan tempat. Nah, itu yang selalu saya katakan saudaraku ya. Jadi saudaraku, apa yang saya utarakan ini mengenai adanya perwaletan, yang pertanyaan tadi, jadi itu pesan saya saudaraku yang mohon teman-teman sekalian di lapangan, sobat-sobatku, saudaraku, kalau mau bertanya saudara, tolong dikasih lengkap pertanyaannya ya. Nah, maksud saya dilengkapkan supaya saya jelaskan betul-betul per detail kita yang punya bangunan saudara. Yang mana saya katakan semacam kalau bangunannya mau ada kendala mengenai adanya bangunan, ruangan, yang kolam atau yang lain dan lain sebagainya, terutama itu bangunan, berapa ukuran bangunannya, panjang, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa ketinggiannya, berapa lantai, dan dari lantai ke plak berapa tinggi. Saya akan jelaskan saudaraku. Itu sudah lengkap, ya. Dan berapa lama sudah bangunannya, sudah berapa lama. Nah, itu kan banyak itu. Hanya itu yang dia nanyakan mengenai adanya kayak ini tadi saudara kita ini ya belum lengkap, jadi kita bingung membahas. Tetap ya saya tetap rangkun ya. Nah, karena saya itu ngonteng begini saudaraku, saya gimana cara saya ngonteng supaya bermanfaat untuk saudara kita ya. Nah, bisa jadi saudara yang mengutarakan pertanyaan, tetapi kalau pertanyaannya itu tidak lengkap, gimana yang saudara kita yang nonton? Kan dia mau juga nyikapi saya punya pembicaraan, karena dia mau cari ilmu juga di situ, ya. Nah, jadi diusahakan saudaraku ya. Nah, itu. Makanya ada bahasa saya, tolong ditonton video saya mulai Sabang sampai Merauke, berarti Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Nah, jadi gitu saudaraku ya. Itulah tadi saya angkat ini mengenai ada pertanyaan saudara kita di Makassar. Mudah-mudahan di sana sehat selalu tanpa terkecuali. Atas nama Bang Nopal, terima kasih Bang Nopal ya. Nah, mudah-mudahan Bang Nopal itu bisa mempraktekkan di dalam ruangan RBW-nya. Usahakan suhunya tadi ini kan 25. Nah, usahakan cukupkan 29,5. Nah, lebih bagus lagi kalau sampai 30 ya Celcius. Nah, kelembabannya ini diusahakan saudaraku ya. Kalau ini ukuran kolanya ini 2,2 kali 3 ya akan lumayan. Nah, sudah bagus. Sisa gimana luas bangunannya. Jadi oke saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, terselip karena saya manusia adanya kayak gini. Saya juga masih belajar seperti saudara kita. Kita saling sharing ya. Kita saling mendoakan mudah semua sukses, sehat selalu tanpa terkecuali saudaraku ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.